Jemaat GPD Fratai Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut tata cara ibadah new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Jemaat tidak diperkenankan membawa anak berumur 13 tahun ke bawah. Jemaat dalam kondisi sehat dan tidak sedang sakit. Suhu badan maksimal adalah 37,3 derajat Celcius. Tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, jantung, liver, ginjal, dan lain sebagainya. Menggunakan masker dengan benar sampai menutup hidung sejak keluar rumah dan selama berada di area gereja. Untuk pendaftaran ibadah dapat menghubungi nomor di bawah ini. Saat jemaat akan masuk dalam gereja, pastikan jemaat tidak bersalaman dan terlebih dahulu untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gereja. Mencuci tangan menggunakan sabun yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kemudian, jemaat dapat mengeringkan tangan menggunakan tisu yang sudah disediakan. Ambil tisu secukupnya dan buanglah di tempat sampah. Kemudian, jemaat diharap membersihkan alas kaki dengan lap yang sudah dicampur dengan desinfektan. Jemaat akan dicek suhu badannya. Suhu badan maksimal adalah 37,3 derajat Celcius. Jika melebihi suhu tersebut, jemaat dimohon untuk beristirahat di rumah. Di pintu masuk, jemaat akan diberikan hand sanitizer. Jemaat akan diarahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah diberi tanda. Ikuti prosesi ibadah dengan baik dan khidmat. Untuk persembahan, setiap bangku akan diberikan amplop persembahan. Persembahan dapat diberikan ketika ibadah telah selesai. Saat ibadah berakhir, jemaat diharap mengantri dengan batas jarak aman yang sudah diberi tanda. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Jemaat dimohon untuk bergiliran mengantri dari jemaat yang paling belakang. Kemudian, disusul jemaat di depannya. Jemaat diharapkan langsung pulang dan tidak berkerumun di area gereja. Demikian kewajiban yang harus ditaati oleh setiap jemaat dalam mengikuti ibadah new normal di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam menyembah Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau Allah yang baik.
kasih Yesus. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini Tuhan. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata jalan-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata jalan-Mu. Engkau Tuhan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi
kepada Tuhan. Pengharapan kami, sumber kekuatan kami, penolong kami yang kami percaya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita angkat satu pujian, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelajaran-Nya dengan hati bersuka rasa
tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia menolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin Ku angkat panjiku, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak sudah dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Bersama kita katakan seperti rusa yang rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami Tuhan.
kami menikmati hadirat Tuhan yang telah datang kepada kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan Bapa. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu, biar urapan Allah, otoritas Allah ada menaungi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta waktu untuk kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Puji Tuhan, ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada Timotius yang merupakan salah satu orang kepercayaannya di dalam menggembalakan satu sidang yang cukup besar, yaitu jemaat Efesus. Nah, kita lihat di sini Rasul Paulus ingin memberi pesan juga kepada Timotius dan juga kita semua untuk senantiasa, pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Saudara, di hari-hari ini adalah penting bagi kita untuk senantiasa bisa menguasai setiap hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, apapun itu, kita harus bisa menguasai diri. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat pertolongan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak terjebak dalam setiap tipu muslihat iblis, karena kita tidak bisa mengontrol setiap hati kita, setiap pikiran kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita yang mencelakakan hidup kita. Ya, bahkan itu akan mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita. Ketika apa? Ketika kita tidak menguasai diri dalam segala hal. Dalam situasi yang seperti ini, betapa banyak orang yang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera karena mereka tidak bisa menguasai dirinya. Baik itu dalam pikiran, baik itu dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu merugikan dirinya sendiri. Tetapi di dalam suratan Timotius ini satu pesan yang Tuhan mau berikan bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, penguasaan diri ini juga merupakan salah satu dari buah Roh Kudus. Ya, di dalam suratan Galatia. Penting sekali penguasaan diri di hari-hari ini. Kalau kita tidak mampu menguasai diri kita dengan baik, maka yang menjadi bagian kita adalah malapetaka, kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Tapi marilah, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini penting sekali bagi anak-anak Tuhan, bagi umat pilihan Tuhan, khususnya juga kita, pelayan-pelayan Tuhan ya. Tadi kita sudah melihat, pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kemudian yang kedua adalah sabarlah dalam penderitaan. Saudara, penderitaan juga menjadi bagian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Penderitaan bukan saja milik dari orang-orang yang tidak kenal Yesus, tetapi penderitaan juga menjadi bagian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita mengikut Tuhan semuanya akan menjadi
baik seperti jalan tol mulus, tidak ada rintangan, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan, tidak. Penderitaan juga menjadi bagian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa sabarlah dalam penderitaan. Saudara, kalau berbicara tentang sabar, di dalam Amsal dikatakan orang yang sabar itu melebihi daripada orang yang berebut kota. Bahkan orang yang sabar itu melebihi daripada seorang pahlawan. Jadi betapa luar biasanya kalau kita bisa bersabar dalam penderitaan. Ya, jangan kita mengeluh, jangan kita kecewa, jangan kita mundur, jangan kita marah-marah, jangan kita berputus asa. Tapi mari kita boleh belajar bersabar dalam penderitaan kita. Ya, tidak mudah memang untuk menjadi orang yang bersabar dalam penderitaan, tidak mudah. Tapi kita harus belajar. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk melakukan firman dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena di sini dikatakan sabar, bersabarlah dalam penderitaan. Kita tahu semua daripada penderitaan ini ada akhirnya. Kalau apa? Kalau kita boleh bersabar, kita boleh tetap bertekun, kita boleh tetap berserah kepada Tuhan. Tidak kecewa, tidak mundur, tidak marah-marah, tidak uring-uringan. Tapi kita mau bersabar dalam penderitaan. Dan akhirnya nanti semuanya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau belajar bersabar dalam penderitaan. Ya. Yang kemudian yang ketiga adalah lakukan pekerjaan pemberita Injil. Saudara, memberitakan Injil ini bukan saja tugas dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan, tapi memberitakan Injil juga adalah bagian bagi kita semua. Ya, tugas kita adalah menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tugas kita adalah bersaksi bagaimana Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Ya, mungkin pemberitaan Injil yang luar biasa dahsyatnya adalah ketika orang itu bisa menjadi teladan. Baik itu bagi tetangganya, bagi orang-orang sekitarnya, bagi keluarganya. Ya, tidak usah mungkin kita berucap banyak kata dengan berbagai macam kata-kata kita, tapi teladan yang paling luar biasa adalah ketika kita bisa menjadi teladan dari pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, sehingga orang melihat, wah luar biasa anak Tuhan, luar biasa orang Kristen. Mari kita di hari-hari ini harus menjadi pemberita Injil ya. Mungkin kita tidak seperti orang lain yang bisa menginjil sampai ke luar negeri, sampai seluruh muka bumi dan lain sebagainya. Tapi kita mulai saja memberitakan Injil kepada tetangga-tetangga di sekitar kita, orang di sekitar kita, lingkungan kita yang paling dekat. Menjadi teladan dari kita berbicara, berbuat, berkata, berpikir dan lain sebagainya. Hal itu juga menjadi salah satu bukti kita memberitakan Injil. Beginilah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi mari kita harus jangan berdiam diri ya. Jangan kita pasif, tapi mari kita menjadi pemberita Injil di hari-hari ini. Harus menjadi saksi yang hidup, yang bisa menceritakan keajaiban-keajaiban Taurat kepada setiap orang. Dan keempat adalah tunaikan tugas pelayananmu. Mari saudara, Bapak Ibu, adakah hari-hari ini kita sudah malas untuk melayani Tuhan? Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pakai waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi nafas, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita. Apapun yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan bisa berikan kepada kita, mungkin tidak sehebat si A, si B, si C. Minimal kita mungkin bisa berdoa buat jiwa-jiwa, buat pekerjaan Tuhan. Ya, itu juga merupakan salah satu tugas pelayanan yang berharga di mata Tuhan. Ya, apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan? Hidup kita, saudara.
Itu yang menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Luar biasa Tuhan sudah memilih kita dari beribu-ribu orang untuk menjadi biji matanya. Mari kita pakai waktu kita yang masih ada ini. Ya, untuk apa? Menunaikan tugas pelayanan kita. Dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau Tuhan sudah berikan kita talenta untuk bermain musik, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan suara yang baik, berikan itu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kita harta yang berlebihan, mari berikan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu ya, kita mau berikan semuanya untuk Tuhan. Karena Dia sudah baik, Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah berikan hidupnya bagi kita. Tidak bisa kita balas segala kebaikan Tuhan. Selain kita mau memberi hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita melakukan tugas pelayanan yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Oleh karena itu saudara, di hari-hari ini mari kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita pasif, jangan kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Lakukan apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Tuhan tidak memandang betapa besar orang itu melakukan apapun juga. Tapi yang penting adalah ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita untuk melakukan bagian kita dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita. Jadi saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ini, ada 4 yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah kuasai dirimu dalam segala hal. Yang kedua adalah sabarlah menderita. Yang ketiga adalah lakukan pekerjaan pemberita Injil. Dan yang keempat, tunaikan tugas pelayananmu. Kalau saya boleh simpulkan saudara, kuasailah dirimu dalam segala hal dan sabarlah menderita. Ini adalah prinsip yang harus kita lakukan sebagai daya tahan kita menghadapi serangan atau pergumulan atau masalah apapun juga. Kita mau senantiasa menguasai diri dan kita mau sabar dalam penderitaan. Ini merupakan satu prinsip yang harus kita miliki untuk memiliki daya tahan sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua adalah lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Ini adalah bagian kita untuk kita melakukan aktivitas kita. Kita tidak berdiam diri, kita melakukan aksi kita, action kita sebagai bukti bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan sudah menjadikan kita biji matanya. Mari kita lakukan action kita. Apa itu? Memberitakan Injil dan melakukan tugas pelayanan kita dengan baik. Ini yang menjadi pengharapan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di hari-hari ini jangan kita mau tertipu oleh tipu muslihat iblis yang membuat kita tidak berdaya, tidak mampu melakukan apapun juga, tapi biarlah kita bisa melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, kemudian lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Biarlah saudara, saya ingin kita punya kerinduan yang amat dalam untuk bisa melakukan hal ini. Saya yakin kalau kita bisa melakukan ini bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi karena roh Tuhan yang memampukan kita. Dan hati Tuhan disenangkan dengan apa yang kita bisa lakukan. Bagian kita sudah kita kerjakan, saya percaya dengan yakin. Bagian Tuhan juga akan Dia kerjakan bagi kita. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah, persoalan, apapun itu. Kalau kita sudah kerjakan bagian kita dengan baik, Bapa di surga juga akan mencukupkan apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita. Karena Dia Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mencintai kita, Bapa yang memelihara hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah
Kita mau sama-sama belajar, berproses untuk senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kuasai diri dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Saya yakin bukan dengan kuat dan gagah kita sanggup melakukan semua ini, tapi karena Roh Kudus yang selalu diam dalam hati kita memampukan kita untuk kita selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan di hari-hari yang semakin gelap ini untuk senantiasa memiliki penguasaan diri dalam segala hal, sabar dalam penderitaan, dan selalu melakukan tugas pemberitaan Injil dan melakukan pelayanan apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sudah baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah baik, sudah mati bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Kami mau senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu, hidup melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan sidang jemaat-Mu juga Tuhan di hari-hari ini untuk tetap senantiasa menjaga hati mereka, menjaga iman mereka, percaya mereka, supaya mereka tetap senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kami sadar Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau juga sumber kesehatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bekerjalah Engkau di hari-hari yang semakin gelap ini. Kami yakin Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di hari-hari yang semakin gelap ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kami muji besaran-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan ucapan syukur, syafaat, dan doa berkat. Mari kita berdoa dengan hati yang percaya. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena kekuatan, kemurahan, anugerah Tuhan saja kami dapat beribadah pagi ini, sekalipun masih dalam suasana seperti hari ini, tapi kami yakin
di mana hati kami beribadah dengan sungguh, dengan tulus, dengan haus, di situ Engkau hadir, di situ Engkau berkarya. Kami percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia saat kami berlelah mengadakan sesuatu dengan hati yang hendak memuliakan Engkau. Oleh karena itu ya Roh Kudus, berkaryalah terus, sanggupkanlah kami, sempurnakanlah apa yang kami lakukan, dan kami percaya tangan Tuhan juga sudah siap digedangkan, diulurkan untuk menjamah, meneguhkan hati kami semua. Kami yakin kuasa-Mu tetap sama, mujizat-Mu masih ada, dan Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau Engkau lihat yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkanlah. Mereka yang susah, hiburkanlah. Yang lemah, kuatkanlah. Dan di dalam pencobaan, masalah, teguhkan hati mereka. Kuatkan iman mereka. Dan bukalah jalan-Mu, karena Engkau sanggup untuk melakukannya. Terima kasih untuk semuanya ya Bapakku. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, kiranya terus mengalirlah segala kelimpahan anugerah, berkah, dan kemurahan-Mu untuk bangsa dan negara ini. Hikmat marifat ada atas para pemimpin kami, sehingga mereka sungguh-sungguh akan dapat mengerjakan tugas dan kewajiban beliau semua yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan bahkan pemulihan bangsa negara ini dari berbagai persoalan pada hari-hari ini. Kepada siapa kami berseru berharap? Hanya kepadamu, Allah yang senantiasa mengasihi kami dan tidak pernah membiarkan kami. Ulurkan tangan Tuhan bagi mereka yang sakit karena korban wabah maupun yang bukan korban. Kami yakin Engkau berbelas kasihan pada mereka. Hiburkanlah, taruh di hati mereka satu keyakinan bahwa mereka akan disembuhkan oleh karena kemurahan Tuhan melalui tindakan-tindakan dokter, obat, dan lain sebagainya. Engkau berikan juga kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita untuk mengerjakan tugas bagi para dokter, para medis, dan semua perawat maupun tenaga sukarelawan. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa, terima kasih. Kau juga berkenan memberkati gereja-gereja di Indonesia. Biarkanlah gereja-gereja ini hadir di bumi Indonesia, menjadi terang, menjadi garam, dan berguna bagi kemajuan kesejahteraan bangsa negara ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja Pantekosta di Indonesia, khususnya Jemaat Efrata di Yogyakarta. Kiranya rahmat anugerah melimpah untuk seluruh jemaat di hari-hari ini. Tuhan memberi jalan keluar bagi setiap keperluan, kebutuhan, dan masalah yang mereka gumuli. Jangan biarkan mereka, tapi tolong dan ulurkanlah tangan-Mu. Kekuatan penghiburan dari Tuhan mengalirlah atas mereka. Rezeki yang mereka perlukan hari demi hari, Tuhan mengadakan melalui segala bentuk usaha, kerajinan, keuletan dalam mereka bekerja. Kami bersyukur karena Engkau setia dan Engkau mendengar doa-doa kami. Jadilah semuanya seperti kehendak-Mu, dan kami mengakhiri semua ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Dan sekarang saudaraku semua, terimalah segala kelimpahan berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Anak yang tunggal, persekutuan perlindungan Roh Kudus atas kita selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.